Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang model-model konsep kurikulum. Perkenalkan, saya Nur Aziza sebagai pemateri pertama. Lalu selanjutnya ada teman-teman saya, yaitu ada Pipit Andriani, kemudian ada Farhat Diana, dan yang terakhir ialah Ajeng Ayu Aliafi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum ini sangat berkaitan dengan aliran pendidikan, di mana aliran pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendidikan klasik yang menggunakan model konsep kurikulum subjek akademis. Lalu yang kedua ada pendidikan pribadi yang menggunakan model konsep kurikulum humanistik. Lalu yang ketiga ada pendidikan interaksionis yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada teknologi pendidikan yang menggunakan kurikulum teknologi. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum subjek akademis, di mana kurikulum subjek akademis ini biasa disebut sebagai rasionalisasi. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha untuk menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Konsep kurikulum sejak akademis ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama pada tujuannya, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui penguasaan disiplin ilmu. Kemudian pada metodenya, yaitu menggunakan metode expository, inquiry, discovery, dan pemecahan masalah. Lalu pada materi atau ide-idenya, yaitu diberikan oleh guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai. Kemudian ada evaluasi, yaitu menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi seperti formatif dan sumatif, tes dan non-tes. Dan kemudian evaluasi ini lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaian. Lalu selanjutnya itu ada kurikulum sejak akademis ini mengalami perkembangan 3 struktur disiplin, yaitu yang pertama aliran yang melanjutkan disiplin struktur, di mana aliran ini menonjolkan proses penelitian ilmiah baik masalah sosial maupun nilai-nilai kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintah. Lalu ada pelajaran terpadu. Dalam permasalahan yang kompleks, kurikulum ini menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terpadu. Oleh karena itu, pendekatannya bersifat interdisipliner. Lalu yang ketiga ada pendidikan fundamental. Aliran ini mementingkan isi dan materi, di samping cara-cara proses berpikir. Dalam pendekatannya, aliran ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, di mana peserta didik itu belajar tentang bagaimana caranya memperoleh serta menguji fakta-fakta dan bukan hanya sekedar mengingatnya. Lalu yang kemudian ada studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu. Kemudian ada pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamental, di mana mereka itu tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah yang sistematis. Kemudian materi pembelajaran atau pola organisasi pada kurikulum sejak akademis ini ada 4, yaitu yang pertama correlate kurikulum, di mana kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Dengan menghubungkan beberapa bahan tersebut, cakupan ruang lingkup materi akan semakin luas. Kemudian ada unified atau concentrate curriculum. Kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu yang dibangun dari berbagai tema pelajaran. Kemudian pola organisasi bahan dalam satu pelajaran disusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Selanjutnya ada integrated kurikulum. Bahan ajar itu diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang kemudian disajikan dalam bentuk satuan unit. Dengan keterpaduan bahan pelajaran tersebut, maka diharapkan siswa mempunyai pemahaman materi yang secara utuh.
Kemudian ada problem solving, di mana hal ini berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum model ini, guru cenderung dimaknai sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru. Selain itu, kurikulum sejak akademis ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, terlalu menonjolkan domain kognitif, sehingga domain afektif, psikomotor, sosial, dan emosional menjadi terabaikan. Kemudian konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Lalu, tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. Kemudian, tidak semua anak akan menjadi ilmuwan profesional. Kemudian, guru juga tidak jarang terlibat dalam penelitian karena tidak menguasai metode ilmiah. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, dalam perkembangannya dilakukan beberapa penyempurnaan, yaitu untuk menyeimbangi penekanannya pada proses berpikir, mereka mulai mendorong penggunaan intuisi dan tebak-tebakan. Kemudian adanya upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Yang terakhir, adanya pemanfaat fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua.